Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumus samawati wal ardi, mudabbirul khalaiqi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali ibadah Jumat pada hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruslah bersyukur dan jangan pernah berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena seluruh nikmat, seluruh apa yang kita punya itu adalah anugerah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu hari ini sudah berada dalam genggaman kita. Nikmat Allah itu hari ini sudah ada dalam rumah kita. Dan nikmat Allah itu hari ini menjadi kebanggaan kita. Apakah nikmat itu? Adalah nikmat harta. Allah memberikan harta kepada kita, tapi ingatlah bahwa yang Allah berikan itu adalah titipan. Karena titipan, maka suatu saat nanti Allah akan
memintanya kembali. Ketika diminta oleh Allah, maka sebagai hamba yang bersyukur, maka nikmat yang Allah berikan itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan dikeluarkan membayar zakat. Mudah-mudahan kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan semua perintah Allah, walaupun perintah Allah itu berat, walaupun perintah Allah itu berat untuk kita lakukan. Seperti salah satunya adalah membayar zakat. Bagi masing-masing kita, membayar zakat itu adalah pekerjaan ibadah yang paling berat, karena kita merasa yang ada dalam rumah kita itu milik kita. Tapi ketahuilah bahwa itu adalah titipan Allah kepada kita semuanya. Namun ketika Allah sudah memerintahkannya, walaupun berat, seberat apapun, maka harus kita laksanakan. Begitu juga kepada larangan-larangan Allah. Ketika Allah sudah melarangnya kepada kita, maka senikmat apapun, seenak apapun, maka sebagai orang yang beriman dan bertakwa harus meninggalkannya, karena itu adalah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba yang beriman, bertakwa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, beliau mengatakan dalam Al-Quran itu, di dalam Al-Quran ada 3 ayat Al-Quran yang selalu bergandengan. Seyogianya namanya bergandengan, dia tidak pernah lepas dari gandengannya. Kalau salah satunya yang digandeng kemudian lepas, maka apa yang dia gandeng? 3 ayat ini, yang pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Taat kepada Allah menjalankan perintahnya, sholat Jumat, sholat berjamaah, puasa, haji. Dan juga Allah menyuruhnya untuk taat kepada Rasul. Kalau taat kepada Allah saja namun tidak taat kepada Rasul, maka ketaatan kita kepada Allah menjadi gugur karena bergandengan. Begitupun sebaliknya, kalau kita taat kepada Rasul, kepada Allah kita taat, senang bersolawat, namun kita tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah. Kita senang bersolawat, namun 5 waktunya kita tinggalkan perintah Allah, maka solawat kita itu menjadi gugur sia-sia karena kita meninggalkan salah satu gandengannya. Yang kedua, anushkurli wali walidayk. Kata Allah, bersyukurlah kamu kepadaku dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Kalau bersyukur kepada Allah saja, namun kita melupakan orang tua, tidak terima kasih, tidak merawat orang tua, maka syukurnya kita kepada Allah itu menjadi sia-sia. Juga sebaliknya, dengan orang tua kita baik, karena gaji kita besar, orang tua setiap bulan kita tanggung, semua keperluannya kita kasih, namun kita tidak bersyukur kepada Allah, sia-sialah juga syukur kita kepada kedua orang tua. Karena ini sekali lagi bergandengan yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, yang ketiga, yang selalu bergandengan, yang tidak boleh ditinggalkan gandengannya, aqimus shalah wa atuz zakat. Kata Allah, kerjakanlah sholat, dirikanlah sholat, dan tunaikan zakat, dan bayarkan zakat. Hari ini ketika ayat ini disampaikan, mungkin banyak di antara kita yang mengerjakan sholat 5 waktunya tidak pernah putus, berjamaahnya tidak pernah ketinggalan, karena itu tahu kita perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di satu sisi kewajiban yang lain yang bergandengan, wa atuz zakat, disuruh membayar zakat, susahnya, beratnya minta ampun. Sekali lagi karena kita merasa apa yang ada di rumah kita itu milik kita, tapi sesungguhnya sekali lagi ada titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titipan Allah kepada kita ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang berlebih, ada yang berkurang.
namanya juga titipan. Tapi ketika sudah dipanggil oleh Allah untuk dikeluarkan zakatnya, maka dikeluarkan zakatnya. Ternyata ayat ini sekali lagi bergandengan. Kalau setiap saat kita mengerjakan ibadah sholat 5 waktu, namun kita tidak mengeluarkan zakat, padahal kita kaya, kita mampu, maka ibadah 5 waktunya menjadi sia-sia. Ataupun sebaliknya, saking dermawannya dia bayar zakat setiap tahun, setiap saat dia bayar zakat, namun dia lupa dengan perintah Allah yang lain, aqimus shalah, dia tinggalkan. Dia tidak pernah ke masjid, dia tidak pernah sholat, maka ibadah zakatnya juga menjadi sia-sia. Maka sebaiknya kerjakan sholat 5 waktu dan tunaikan zakatnya bagi yang sudah mampu. Karena sekali lagi ayat ini adalah bergandengan yang tidak boleh dilepaskan dari gandengannya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Berapa ukurannya? Kategorinya berapa? Orang yang dikatakan kaya, orang yang dikatakan muzaki itu berapa ukurannya? Dari sumber harta yang mana saja? Ukurannya adalah 85 gram emas. Kalau bapak karyawan memiliki penghasilan setara dengan harga 85 gram emas, misalnya sekitar 70 juta dalam setahun, maka hadirin semuanya termasuk kategori orang yang kaya, muzaki, maka keluarkan zakatnya. Atau dibagi 12, setiap bulan mau dipotong zakatnya, penghasilan sebulannya harus sudah 6 juta. Kalau 6 juta sebulan kita dapatkan dari penghasilan kita, dari kerja kita, maka para jamaah termasuk kategori orang yang muzaki, yang wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa yang dikeluarkan? 2,5%. 2,5% itu tidak banyak, sedikit. Namun justru yang sedikit ini di antara kita umat Islam begitu sangat keberatan. Berat padahal sedikit. Kalau yang 1 juta aja 2,5%-nya hanya 25.000 dan seterusnya, perlipatannya berapa? Sedikit, 2,5%. Namun sayangnya kita umat Islam masih banyak yang melupakan kewajiban membayar zakat, padahal kita sudah orang kaya, penghasilannya cukup, dan sekali lagi itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dibayarkan, kemudian di mana? Bayarkannya kepada amil yang resmi. Kemudian dibagikan ke mana? Dibagikan di mana sumber harta zakat itu didapatkan. Seperti pada hari ini kita akan membagikan zakat di masjid ini. Itu dari mana? Dari kumpulan orang-orang sini, jamaah Masjid Al-Jihad, dari karyawan yang ada di Rantau Panjang ini. Tidak dioper, tidak dipindahkan kemana-mana. Maka hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sungguh sudah banyak. Harta yang disimpan oleh kita sungguh sudah banyak. Maka ketika Allah perintahkan untuk dikeluarkan 2,5%, maka tidak bisa ditawar-tawar lagi. Maka keluarkanlah zakatnya, karena zakat yang kita bayarkan itu sesungguhnya membersihkan harta dan jiwa kita dan keluarga kita yang menjadi tanggungan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Apa yang kita miliki pada hari ini, seyogianya yakinlah bahwa itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Titipan. Silahkan senang, silahkan berbangga, namun sekali lagi itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar titipan Allah itu kembali kita serahkan dengan rasa ikhlas, dengan rasa semangat mengembalikannya, maka belajarlah ikhlas seperti ikhlasnya orang tukang parkir. Tukang parkir itu ketika ada kendaraan yang masuk ke area parkirnya banyak, tukang parkir itu senang. Ketika Allah menitipkan harta kepada kita yang lebih yang banyak, tentu kita juga senang. Namun ketika tukang parkir itu diminta kendaraannya oleh yang punya, maka tukang parkir itu melepaskan dengan rela. Kenapa? Tukang parkir itu meyakini bahwa kendaraan yang banyak terparkir di area parkirnya itu hanya titipan, yang punya mengambilnya. Begitupun dengan harta yang kita miliki di rumah, Allah mengambilnya melalui zakat 2,5%, dan itu jumlah yang sangat sedikit. Maka bayarlah, keluarkanlah zakatnya untuk menyempurnakan keislaman kita. Keluarkanlah zakatnya untuk membersihkan harta yang ada di rumah. Harta yang di rumah dimakan oleh anak, oleh istri kita agar menjadi bersih, maka keluarkanlah zakatnya. Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka pintu rezeki untuk kita semua dari pintu yang tidak kita duga, karena kita sudah mengikhlaskan, mengembalikan titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat irfa' lahumud darajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'ala ni'ami yazidkum washkuruhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.